Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terungkap ya kenapa Nafuzi Zen tak bawa Faizal Halim ke Kedah Darul Aman. Kita tahu chemistry antara Nafuzi Zen dan juga Faizal Halim di Trengganu sangat baik ya. Tapi kenapa Faizal Halim tak ikut Nafuzi Zen ke Kedah? Ini ada jawabannya. Kemudian senarai pemain Malaysia yang bermain di Thailand ya cukup banyak untuk musim 2023 ini, ditambah soal klub Liga Malaysia yang melakukan pramusim dan akan bertemu klub Eropa ya. Tidak hanya satu tapi ada dua klub dari Malaysia. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Terima kasih yang udah menonton, udah subscribe, appreciate buat semuanya. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Oke, jadi kita tahu Nafuzi Zen sekarang jadi juru latih Kedah Darul Aman, dan Kedah pun melakukan perombakan yang cukup signifikan, dan nampaknya penampilan musim 2023 boleh jadi lebih baik musim sebelumnya, karena kita tahu prestasi Kedah musim sebelum ini sangat-sangat buruk ya. Kalau kita tengok musim-musim sebelumnya yang Kedah biasanya itu di posisi 2 ya, 2 membayangi JDT, tapi musim lepas cukup jauh dari JDT. Nah, kenapa Nafuzi Zen tak bawa Faizal Halim, player yang memang cukup fenomenal ya di Liga Malaysia musim 21-22 ataupun di tim nasional Malaysia. Nah, ini diderahkan dari makanbola.com. Nafuzi jawab mengapa tak bawa Faizal Halim ke Kedah. Juru latih pasukan Kedah Darul Aman FC, Nafuzi Zen mengakui bekas anak didiknya di Trengganu FC, Faizal Halim merupakan pemain penting dalam pembentukan skuad Sang Penyu untuk beberapa musim yang lalu. Namun begitu, Nafuzi jelas sekali mempunyai sebab tersendiri untuk tidak membawa Faizal ke pasukan Kedah musim baru 2023 ini. Nafuzi merasakan pemain sayap Kedah yaitu Fayad Zulkifli mempunyai potensi untuk menyinar ya. Melalui satu muat naik di laman Instagram klub Legasi Kedah, admin laman berkenaan berkongsi berbualan beliau bersama Nafuzi mengenai desas-desus yang sebelum ini bertebaran mengaitkan penghijrahan Faizal ke Kedah. Ya, sememangnya beliau, Faizal Halim, merupakan pemain penting untuk saya, tapi kini saya mempunyai Fayad yang saya yakin mampu untuk menyinar seperti Faizal Halim, jelas Nafuzi. Pada musim lalu Fayad melalui musim yang boleh dibanggakan apabila beliau diturunkan dalam 30 perlawanan bersama Kedah dan berjaya meledak 11 gol. Selain itu, Fayad juga menyumbang 4 bantuan gol buat pasukan Kedah. Musim ini bakal menyaksikan Fayad bakal bersaing bersama pemain-pemain sayap yang lain seperti Faisal Talib dan Al-Hafiz Harun bagi merebut tempat dalam kesebelasan utama skuad Sang Kenari itu. Nah, ini menarik ya, kalau aku tengok nih player ini juga tipikalnya mirip-mirip dengan Faizal Halim ya, secara postur, secara posisi ya. Cuman memang kalau kita tengok secara statistik tentu lebih baik Faizal Halim ya. Secara umur juga lebih matang Faizal Halim, tapi yang kita tahu Nafuzi Zen ini selalu cocok ya dengan player-player yang muda dan segala macamnya, dan mungkin ini masuk juga untuk pengembangan lagi dari Nafuzi Zen ya, player ini. Kalau kita tengok ya, Fayad Zulkifli ini musim lepas itu 11 jaringan ya di semua permainan Kedah dan 4 assist. Nah, sedang ya memang kalau itu cukup baik ya. Sedangkan kalau kita tengok memang kalau Faizal Halim itu dari 31 perlawanan 11 jaringan 18 assist ya. Tapi kalau kita tengok jaringannya tuh sama ya, selisih satu nggak sama, selisih satu ya, yang membedakan itu assist ya. Nah, ini menarik ya. Jadi mungkin daripada mungkin ada dua player dengan tipikal yang sama, satu itu dikorbankan tak dimainkan, itu sayang sekali ya. Makanya mungkin Nafuzi Zen punya alasan yang kuat karena adanya sosok Fayad ini. Kita tengok apakah ekspektasi dari Nafuzi Zen ini berlaku untuk Fayad di musim ini ya. Kita tengok saja seperti apa, karena polesan Nafuzi Zen sudah tak diragukan lagi ya dengan bagaimana beliau membawa Trengganu ya di peringkat 2 Liga Super Malaysia kemarin. Nah, selanjutnya ini soal senarai pemain yang ke Thailand ya. Kita tahu ramai perbincangan ya, karena ada dua nama besar yang belakangan di expose media sukan Malaysia, yaitu Dion Coles dan juga
Safawi Rashid ya. Dion Kuls juga sebelumnya dikait-kaitkan dengan Liga Super Malaysia tapi akhirnya join dengan Thai League. Nah, ini didatangkan dari Phuket FC ya. Senarai pemain Malaysia yang beraksi di Liga Thailand. Saingan Liga Thailand musim 22-23 bakal diwarnai oleh pemain dari Malaysia, di mana beberapa pemain sudah diperkenalkan secara resmi sebagai pemain baru dalam saingan Liga Negara itu ya. Perkara ini dilihat sebagai satu pertanda positif bagi pasukan kebangsaan, dan Phuket FC menyandarkan 6 pemain yang bakal beraksi di saingan Liga Thailand. Nah, ini yang menarik ya, karena nanti kita akan tengok player kebangsaan Malaysia akan beradu di sini. Yang pertama Dion Kuls ya, selepas sebelumnya dikait-kaitnya akan join dengan JDT atau klub yang lain, ternyata Dion Kuls join dengan Buriram United. Nah, Buriram United ini adalah sekarang pemimpin klasemen ya, dengan 39 mata, selisih 10 mata dengan klubnya Safawi Rashid, yaitu Ratchaburi yang dengan 29 poin ya. Sebelumnya Dion Kuls join dengan FK Jablonec dari Republik Ceko ya, dan Dion Kuls juga tak join di Piala AFF ya, karena memang bukan FIFA Matchday. Kedua tentu Safawi Rashid yang baru diperkenalkan kemarin ya. Safawi Rashid bersama Ratchaburi dipinjamkan dari JDT, dan Safawi Rashid ini klubnya sekarang berada di peringkat 3, dan Sabtu ini Safawi Rashid akan debut ya. Ini menarik untuk kita simak. Ketiga Junior Elstal, ini juga player Malaysia yang naturalisasi ya, ataupun kacukan, aku tak tahu ini antara itulah. Ini bersama Prachuap ya. Junior kembali beraksi di Liga Thailand, di mana kali ini beliau menyarungi PT Prachuap. Sebelumnya pemain kacukan itu pernah beraksi bersama Chonburi selama 1,5 musim dan menjadi pemain pilihan untuk tampil dalam kesebelasan utama. Nah, Chonburi ini berada di peringkat 2, tapi untuk klubnya sekarang yaitu Prachuap itu ada di peringkat 13 ya. Di atasnya klub Makdon atau Liridon Krasniki ya. Nomor 4 ada Liridon Krasniki. Ini adalah Koken ya. Peringkatnya 14, di bawahnya Prachuap ya. Kita tahu Liridon Krasniki ini sudah sangat kenyang ya, dipinjamkan. Pernah di Odisha, kemudian Newcastle Jets di Australia, sebelumnya juga pernah dipinjamkan lagi. Jadi memang player ini cukup puas ya dipinjam-pinjamkan oleh Johor Darul Ta'zim. Liridon yang juga pemain naturalisasi negara beraksi bersama Cochin United secara pinjaman dari JDT musim ini, di mana sebelum itu beliau beraksi di Liga India bersama Odisha FC. Nah, yang menarik aku baru tahu ini nomor 5 adalah Stuart Ward yang bermain di Kasetsart ini di Liga 2 ya. Stuart Ward memutuskan untuk menyertai klub yang beraksi di saingan Liga Divisi 2 yaitu Kaysers setelah beraksi bersama Sarawak United musim lalu. Wah, ini ex pemain Sarawak. Oh, masih ada satu lagi, Zafwan Azeman, ini dari Uthai Thani ya. Lama menghilang dari arena bola sepak profesional, Zafwan meneruskan pengembaranya di Thailand, di mana kali ini beliau menyarungi jersey Thani yang turut beraksi di Division 2. Sebelum ini bekas pemain skuad bawah 19 tahun negara itu beraksi bersama Angthong United di Division 3. Nah, jadi total ada 6 player Malaysia yang bermain di Thai League, dan ini cukup positif ya kalau dari responnya. Dan menarik lagi, kita akan tengok pemain kebangsaan Malaysia ini akan berduel di papan atas Liga Thailand ya, khususnya untuk Dion Kuls yang akan bertemu dengan Safawi Rashid nantinya. Nah, kemudian soal keseriusan klub-klub lain ya jelang Liga Super juga ditunjukkan ya dengan uji coba dengan klub Denmark ya. Ini kaitannya dengan TC yang sedang ataupun promosi yang dilakukan oleh Sabah dan juga Terengganu ya. Ini dilakukan dari Phuket FC, klub Denmark Odense bakal uji Sabah dan juga Terengganu. Pengembaraan baru menanti The Trips apabila camp latihan musim sejuk akan berlangsung di Thailand. Oh, baru akan ya. Di mana pemain akan berlatih dan bermain perlawanan di ujian di Bangkok sebagai persiapan untuk perlawanan liga yang akan datang. Perlawanan persahabatan akan berlangsung di fasiliti yang terletak di utara Bangkok yang dipanggil Pusat Latihan BG, yaitu Bangkok Glass ya, yang merupakan pusat latihan kepada klub Liga 1 Thai BG Pathum. Di sini 2 daripada 3 perlawanan persahabatan akan dimainkan apabila kita bertemu Sabah dari Malaysia dan Nakhon Pathom United dari Thailand. Manakala perlawanan menentang Terengganu dari Malaysia akan dimainkan di Stadium BG Pathum, dipetik daripada kenyataan pihak klub. Ini menarik ya, berarti ada 2 klub Malaysia yang akan menjajal klub dari Denmark yaitu Odense. Ya, nampaknya memang banyak sekali klub yang cukup serius atau bahkan sangat serius ya untuk menyiapkan musim Liga Super 2023 ya. Aku tak tahu ya, karena kan kita tahu isunya kan VAR akan segera dipakai di kompetisi Malaysia. Tapi nampaknya untuk di Liga belum, dan mungkin ada di Piala Malaysia ataupun Piala FA.
baru akan digunakan VAR ya. Mungkin seperti itu. Seperti yang sudah disampaikan oleh TMJ di Twitter pada masa itu. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton, apalagi subscribe. Maaf ngomongnya belepotan ya, karena kenapanya masih capek nih pulang kerja. Itu aja, sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.